Pemirsa, hari ini saya berada di IIM Garden yang ada di Kecamatan Kemiri. Dan di sini ada pengembangan atau pembiakan dari ikan gabus. Ikan gabus yang Anda tahu kan, yang di sawah-sawah itu, sekarang ditangkar atau dikembangkan di IIM Garden ini. Di IIM Garden ternyata bukan cuma ikan gabus, guys. Ada banyak pot bunga yang cantik-cantik. Tapi kali ini kita bahas dulu tentang gabusnya ya guys ya. Oke, kita temui abangnya. Semoga selalu ya Pak ya. Bapak, ini IIM Garden berdiri sejak tahun berapa Pak? IIM Garden itu berdiri kira-kira sudah ada sekitar 7 tahunan yang lalu. 7 tahun yang lalu. Oh ya Pak, boleh tahu apa saja, bergerak dalam bidang apa saja Bapak? Kalau IIM Garden sendiri berawal itu kita bermain di tanaman hias. Tanaman hias, terus tambah lagi itu di hidroponik. Cuman sekarang posisinya lagi rame di pembikinan instalasi skala rumah ataupun begitu. Industri. Maksudnya instalasinya untuk seperti ini ya Pak ya? Ya, untuk budidayanya untuk sendiri budidayanya apa saja Pak? Budidayanya di hidroponik malah sekarang ini bukan kita berhenti tapi lebih ke edukasinya. Oh, edukasinya malahan pemberian materi sama untuk instalasi rumahan gitu. Bapak, ini saya juga melihat ada sepertinya pembibitan ikan ya Pak ya. Oh iya, nah, ini saya boleh gabus, tahu Pak, Mas. Oh ikan gabus. Karena gimana ya Mas, kita itu ada pergerakan di hidroganik dan hidroganik sendiri itu kita cari media bawahnya itu yang enggak sering ganti, terus amoniaknya juga kita cari itu yang enggak terlalu tinggi. Oh begitu. Iya. Apa Pak perbedaannya kalau dia ditanam disebar langsung di tanah atau di kolam tanah dengan ini? Apa perbedaannya? Ya sebenarnya kalau perbedaan di pertumbuhan itu untuk kembangnya ikan itu lebih bagus di kolam tanah. Sebenarnya begitu. Ya karena nah ini kan saya cuma untuk pemanfaatan limbah ininya ikan amoniaknya. Saya pakai untuk ini sebenarnya kan katanya itu rangkaian Mas, rangkaian untuk media tanam hidroponik, sayuran, bawang atau apa begitu. Cuman karena dengan perbatasan kita cuma sendiri, paling cuma dibantu sama teman-teman. Ini pernah kita menanam bawang itu pernah. Begitu. Pak, boleh saya tahu seperti apa sih bibitnya dan seperti apa yang sudah mulai membesar nih Pak? Boleh ditunjukkan Pak? Kalau untuk bibitnya seperti ini Mas, yang tidak kelihatan karena iya airnya keruh ya. Ini kira-kira berapa bulan ini Pak yang pembibitannya? 2 bulan. 2 bulan ya. Pemirsa, disinilah tempat pembiakan atau tempat pembuatan bibitnya ikan gabus, dan kita akan lihat ini umurnya sudah berapa. Kita tanyakan yuk sama beliau. Sebenarnya ini bibit. Oh ya Mas, yang sebesar ini udah berapa usianya Mas yang ini? Ini sekitar 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ini sudah ukuran bukan 3-4 lagi. Ini ukurannya sudah sekitar 8, 9 sampai 12 cm. Oh, 12 cm. Ini karena untuk sahabat kita, jadi ya bukan ini, kita utamakan itu kualitas Mas. Kualitas dulu ya. Baik. Kita nggak serta-merta jual benih saja, tapi kalau kondisi memang benar-benar nggak sehat, kita nggak berani. Kalau yang ini hampir ini 3 bulan ini. 3 bulan. Jenis pakan yang digunakan apa Pak? Pakan ukuran PF 1000. Ya kalau merek kita sembarangan. Iya sembarang. Kalau ini berapa bulan tadi Pak? Yang ini 3 bulanan. 3 bulan. Mungkin samar-samar kelihatan pemirsa ya. Itu 2 bulan pakan. Iya. Ini sampai panen Pak berapa bulan Pak? Sampai estimasi untuk
konsumsi itu 6 sampai 7 bulan kalau di kolam seperti ini. Kalau di kolam yang itu tanah mungkin lebih cepat ya Mas, karena kan begitu? ada nutrisi pakan alami tambah itu kan. Ya, terus amoniaknya juga kan langsung terurai kan gitu. Jadi ikan sehat terus. Nafsu makannya kan tinggi. Kalau ini kan kalau Mas ya itu sebenarnya cuman pemanfaatan amoniak untuk hidroponik. Oh, jadi kalau yang di sawah kan mina padi. Jadi ini itu lebih yang jelas kalau kolam alami itu lebih jelas menyehatkan. Baik. Oh ya Bapak, untuk mungkin Bapak juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman yang ingin membudidayakan, apakah ini berkenan Pak? Oh yes. Misalnya teman-teman yang ingin seperti Bapak gini mengembangkan ini. Ayo monggo silakan, malah justru kita senang sekali kalau apalagi di daerah lokal Projo itu banyak yang membudidaya, karena kan kalau cuman kita mengandalkan tangkapan alam itu kotoran terbatas. Betul. Terus kira-kira apa saja syaratnya untuk bisa mendapatkan bibit ini dari Mas? Apa saja? Kalau syarat tuh nggak ada syarat yang terlalu Mas. Yang penting kolam siap, terus niatnya siap, terus orientasi kedepannya itu harus jelas, mau jangan cuman cuman setengah-setengah saat iseng gitu ya. Jangan, kita harus setiap melakukan usaha apapun kita fokus kita fokus ke situ. Betul. Fokus dan proses pun memang harus kita lalui. Boleh. Baik, Bapak. Untuk di wilayah Purworejo sendiri sudah berapa orang yang Bapak bina? Kalau di atau ikut begitu sendiri itu kan ikut, bukan saya membina, cuman kan mereka pada ikut, kita ikut belajar begitu ya gitu. Maksudnya begitu, kita belajar bareng-bareng. Terus karena kan gini, kalau masalah kutuk sendiri itu kan kandungan albuminnya itu loh Mas, itu yang maksudnya itu untuk kesehatan kita itu kan sangat bagus, makanya itu ya ada nilai plusnya lah kalau kutuk. Ya semua kita berbudidaya itu prospek semua, nggak ada yang ini, semua prospek, cuman mungkin kalau kutuk itu ya sedikit ada nilai plusnya gitu. Cuman waktunya memang lebih agak lama, nggak seperti kayak kalau lele kan waktunya dekat, putarannya kan dekat. Kalau kutuk ada agak sedikit lama ya. Baik Pak, Bapak mendapatkan bibit semua ini dari mana Pak asalnya? Saya itu breeding Mas, breeding sendiri, kita beli indukan. Kita ambil indukan dari Jogja waktu itu. Ya, terus kita breeding sendiri. Kita mulai pembesaran kita mulai merawat sendiri. Sampai ada yang sudah ukuran maksudnya hampir layak konsumsi itu. Ini yang Bapak kelola ini ada yang udah pernah panen, Pak? Kalau sementara ini kita panennya masih ukuran 34, ada yang 46, itu untuk pembenihan, untuk pembenihan, untuk pembesaran lagi. Begitu. Kalau untuk konsumsi ya terbatas masih. Karena begitu. Kalau di kutuk sendiri saya belum lama banget lah, belum lama. Baik. Backgroundnya di tanaman. Di tanaman. Iya. Buat. Oke, kalau buat teman-teman yang sekiranya nanti minat atau tertarik atau mau komen-komen, nanti bisa komen di bawah ini di IG saya IIM Garden 25 atau IIM Garden bisa, FB saya itu Iwan Nurseri atau IIM Garden juga bisa, nanti kolom komentar di bawahnya. Pemirsa, selain ada pengembang biakan gabus, di sini juga ada taman bunga atau pot bunga yang ditumbuhi oleh berbagai macam bunga. Kita temui yuk ownernya. Assalamualaikum Ibu. Saya boleh tahu ya Bu, IIM Garden ini ternyata ada banyak yang saya lihat di sini. Di antaranya ikan gabus tadi ya. Kemudian juga saya melihat ada beberapa tanaman pot bunga yang begitu cantik. Ibu mungkin bisa menjelaskan jenis-jenis apa saja yang ada di IIM Garden ini Bu, sambil jalannya Bu ya. Baik. Oke. Ada beberapa macam tanaman ya Pak ya. Ada aglonema, ini aglonema, ada pilo, juga ada tanaman hias yang lainnya. Sebenarnya kita awalnya kita aglonema saja. Aglonema saja. Kita melambat ke anggrek, terus melambat yang lainnya karena di pandemi ini kita ternyata banyak permintaan. Enggak cuma aglonema saja.
Ini yang disebut janda bolong yang mana, Bu? Ada nggak? Ini yang seru, yang banyak dibicarakan di mana-mana ini. Tinggal janda bolong yang biasa. Oh. Yang paling atas sudah ada yang laku. Oh. Kalau ibu melepas berapa harganya per gini, Bu? Kalau yang ini yang biasa ini harganya nggak begitu mahal. Memang kalau yang varigata itu sampai ratusan ribu gitu, ya. 4 juta ya. Iya. Ibu, ini idenya dari mana awalnya kok ibu bisa mengkonsep seperti ini, Bu? Gimana? Awalnya Ceritain. memang kita memang suka tanaman siapa. Tadinya kan kita banyak koleksi tanaman di rumah tadinya ya. Gitu, karena terlalu banyak. Kita bikin tanian kita bikinin rak, akhirnya ada yang tertarik. Terus akhirnya kita jual belikan gitu. Pintar sekali, kreatif sekali. Oh ya, Bu. Kegiatan, Pak. Kalau yang jenis hijau seperti ini namanya apa, Bu? Namanya sepatu film, Pak. Sepatu film. Iya, sepatu film. Ini yang Bangkok, kan ada banyak juga jenisnya. Ada, maksud itu nggak cuma satu tok gitu. Sepatu film itu ada yang tumbuh bunganya, kalau ini enggak, ini cuma daun. Ini daun aja ya. Baik. Terus ini jenis anggur, Ibu. Saya pengen tahu ini jenis anggur didapat dari mana saja, Ibu? Oh, kalau ini kayaknya beda nih. Itu anggurnya kan anggur impor ya, Pak ya. Oh, anggur impor ya? Betul. Jadi bawahnya lokal, atasnya kita udah sambungin ke yang imporan. Oh, begitu. Terus ini sebenarnya masih jarang sih ya, Pak, di sini ya. Betul. Kita masih jarang menemukan gitu. Insya Allah nanti 6 bulan kemudian waktu sekian dari penanaman itu sudah mulai berbuah. Baik, Ibu, ini juga yang jadi banyak di media nih. Ini jenis apa sih, Bun, sebenarnya ini? Yang ini? Iya. Yang besar ini, yang seperti talas ini. Ini besar tapi sebenarnya ya suka aja sih, saya gitu. Suka aja karena gede, airnya. Ini namanya ini, Pak. Apa namanya, Bu? Marbel. Oh, marbel. Iya. Ini lokal atau import? Lokal, Pak. Lokal ya. Iya. Ibu dapatkan dari mana bibitnya waktu itu? Ini kita dulu beli masih kecil, Pak. Oh. Masih kecil, terus kita rawat. Sekarang airnya udah besar. Kita beli di teman-teman aja gitu. Oh gitu, di medsos ya. Loh, luar biasa. Baik, pemirsa, nih kalau Anda ingin mendapatkan ini dan kayaknya ini bersedia dilepas, Bu, atau dijual begitu? Iya. Ibu silakan bicara. Nah, kenapa? Bila ada. Oh ya, monggo silahkan yang mau mengkoleksi tanaman bisa merapat di IIM Garden. Baik, Bu, terima kasih. Kita masalah harga kita di darat saja. Baik, bisa nego lah ya, Bu ya. Betul. Baik, terima kasih Ibu atas informasi dan juga berbagi pengalamannya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik pemirsa, kita akan lihat satu persatu dari beberapa jenis tanaman yang ditanam di IIM Garden ini, yang bisa Anda miliki juga lewat layanan IG-nya. Anda bisa lihat di IG dan juga bisa sharing-sharing di IG-nya Ibu IIM Garden ini. Ya, ini diantaranya, ini adalah jenis anggrek pemirsa, dan ini jenis anggreknya. Ya, pokoknya cantik sekali pemirsa. Anda bisa dapatkan di sini secara eksklusif ya. Ya, cantik sekali. Semuanya ternyata tanaman-tanaman yang sering kita jumpai dan juga yang jarang kita jumpai. Di sini ada semua. Ya pemirsa, seperti ini. Cantik kan? Saya juga jadi betah tinggal di sini nih. Maksudnya meliput kegiatan ini, meliput taman yang cukup segar ya, karena di atasnya sudah dibuat sedemikian. Ini juga bangunannya sudah eksekutif lah ya, jadi keren. Dan nanti juga di sini akan dibuatkan kafe kalau nggak saya salah dengar tadi ya.
Oke, sementara itu dulu yang bisa saya informasikan untuk Anda tentang tanaman hias yang ada di Desa Arjosari ini, di Iim Garden.